Ibu bapak saudara sekalian, malam hari ini topiknya teladan para waji. Sebetulnya teladan para waji, pertama ngetiknya teladan dari waji, seharusnya para waji, untuk memaksudkan bahwa malam hari ini yang dibahas itu adalah sekumpulan sejumlah pelajaran berharga dari orang-orang suku waji begitu. Ya, sama saja, teladan dari waji, teladan para waji. Ya, sebelum dilanjutkan ke sana, jadi butir-butir ini, pelajaran ini kita bisa jumpai di dalam salah satu khotbah Sang Buddha, namanya Mahaparinibbana Sutta. Ya, pernah dengar ya? Sering dengar khotbah yang populer sekali, khotbah panjang yang tercatat di dalam Digha Nikaya, kumpulan khotbah-khotbah Sang Buddha yang panjang sekali. Mahaparinibbana Sutta ini juga salah satu dari sekian khotbah yang panjang itu. Dan para waji, kebiasaan para waji kita bisa jumpai di dalam khotbah ini, ya, teladan para waji. Jadi sekilas tentang Mahaparinibbana Sutta adalah khotbah yang dimana di dalamnya kita bisa menjumpai peristiwa-peristiwa beberapa bulan sebelum Guru Agung kita Sang Buddha parinibbana. Ya, jadi Waisak ini kita diperingatkan kembali tentang 3 peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan Guru Agung kita Sang Buddha. Salah satu di antaranya adalah bahwa kita diingatkan, kita ditinggalkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Jadi di sutta ini kita bisa melihat sejumlah perjalanan dan nasihat-nasihat Sang Buddha yang diberikan oleh beliau kepada para muridnya, entah umat, juga para biku yang ada di dalam perjalanannya. Ya, Ibu bapak bisa duduk santai, duduk yang nyaman sembari mendengarkan. Ya, jadi duduk yang rileks, bikin diri senyaman mungkin. Ya, ibu bapak sudah ada yang pernah ke India untuk Dharma Yatra? Boleh angkat tangan ibu-ibu yang sudah pernah? 1, bapak. Bu Jenny sudah? 2 saja? 2 saja. Ada ibu bapak yang punya kebiasaan plesir jalan-jalan ke luar negeri, ke negara-negara cantik Eropa? Ada ya. India juga luar negeri sayang sekali tidak cantik. Makanya jangan-jangan alasan itu bukan jadi pilihan. Ya, ini ditanyakan karena kalau kita membaca kitab suci dan kalau kita membaca sebuah tempat, nama-nama tertentu begitu, terutama tempat ya, karena kalau kita ziarah sekarang ini yang kita bisa jumpai itu adalah tempat-tempat terutama sekali. Maka ditanya, kalau seandainya ada mungkin sebagian dari Anda yang pernah ke India, ketika menyebut satu nama Anda jadi punya gambaran. Jadi Mahaparinibbana Sutta ini karena itu rentetan peristiwa banyak sekali dalam beberapa bulan terakhir kehidupan Guru Agung kita Sang Buddha. Awal dari sutta itu, pembukaannya dimulai dari ketika Sang Buddha berada di Bukit Gijakuta. Bapak masih ingat Bukit Gijakuta ya? Masih ingat ya? Sebuah bukit bebatuan begitu, tempat di mana menjadi tempat favorit Sang Buddha. Karena tempat itu cukup hening, cukup jauh dari keramaian kota. Jadi tempat itu sangat-sangat disukai oleh Sang Buddha. Tempat itu banyak terjadi peristiwa penting juga. Salah satunya misal ketika Sang Buddha mau coba untuk dilukai, dibunuh oleh Banti Dewadatta, juga ketika berada di tempat itu. Di Gijakuta ini juga dikhotbahkan banyak sekali sutta-sutta, khotbah-khotbah, banyak sekali Sang Buddha mengajar di tempat itu. Iya, jadi disebutkan ketika Guru Agung kita berada di Gijakuta, beliau sedang berada bersama sejumlah biku begitu, sejumlah muridnya. Beliau itu kedatangan seorang tamu. Perdana Menteri dari Raja Ajatasattu.
sering dengar ya. Ajatasattu itu anak dari Raja Bimbisara. Ajatasattu itu punya tabiat buruk, bahkan sangat jahat untuk sampai menghilangkan nyawa papanya. Raja Bimbisara dibunuh oleh dia atas hasutan Banti Dewadatta, sehingga atas kemauan ingin mengambil alih kerajaan maka dia bunuh papanya. Jadi ketika itu Ajatasattu mengutus Perdana Menterinya bernama Wasakara. Tidak apa-apa kalau nama-nama ini dilupakan, yang penting ingat bahwa garis besarnya. Tidak ingat nama, yang penting ingat siapa itu yang datang. Oh, Perdana Menteri. Dia datang menghadap Sang Buddha. Wasakara ketika itu Sang Buddha sedang dikipasi oleh Banti Ananda. Banti Ananda sedang berada persis di belakang Sang Buddha dan mengipasi Sang Buddha. Wasakara datang membawa kereta kencana bersama sejumlah pasukannya. Sebagaimana yang kita tahu atau Anda dengar, Anda baca bagaimana gambaran dari Gijakuta itu, sebuah bukit yang hanya bisa mengantarkan kendaraan sampai pada batas tertentu. Jadi Wasakara datang membawa kereta kencana, memarkirkan kereta kencananya di bawah dan kemudian jalan kaki naik ke atas bukit. Jalan kaki, kalau sekarang ada anak tangganya, kalau ibu bapak yang tidak punya kekuatan, kalau satu waktu, satu hari nanti pergi dan merasa payah, tidak lagi punya tenaga yang cukup, tenang, sekarang ada porternya. Ya, ada porternya yang bopong Anda, tinggal bayar sekian rupiah, Anda bisa naik ke Gijakuta. Wasakara jalan naik sampai ke atas dan mendapati Sang Buddha sedang duduk bersama sejumlah muridnya, para biku. Begitu. Kemudian memberikan hormat, namaskara dan melipir duduk di tempat yang sesuai begitu. Begitu sampai dia menyampaikan utusan dari rajanya Ajatasattu. Dia bilang, Bante, ada salam dari Pangeran Ajatasattu. Dia salam hormat, sungkem kepada Bante. Dia menanyakan apakah Bante sehat keadaannya, apakah Bante terhindar dari segala penyakit. Salam hormat dari beliau, kata dia. Kemudian setelah menyampaikan itu semua, dia menyampaikan tujuan utamanya, menyampaikan apa yang menjadi tujuan awalnya datang ke Gijakuta. Dia bilang, Bante, Pangeran Ajatasattu punya rencana, ingin memporak-porandakan, ingin menyerang suku Waji. Kita mulai ke pembahasan, memulai membahas tentang para Waji, suku Waji ini. Raja Ajatasattu ingin memporak-porandakan, ingin menghancurkan, menyerang suku Waji, Bante, kata Wasakara. Sebatas itu. Jadi dia hanya sebatas menyampaikan informasi, tidak meminta persetujuan, tidak meminta pendapat Sang Buddha juga tidak, begitu. Jadi semata-mata datang hanya untuk mengabarkan bahwa kerajaan mereka akan melakukan serangan kepada orang-orang Waji. Jadi karena bukan merupakan sebuah permintaan, persetujuan atau apa, sehingga ya sudah selesai sampai di situ. Kemudian Sang Buddha kemudian setelah mendengarkan itu, di sini ibu bapak saudara sekalian kita jadi tahu, bahkan di zaman Sang Buddha dua kelompok yang berbeda, dua suku yang berbeda atau kerajaan yang berbeda, mereka itu bahkan sebetulnya saling musuhan satu sama lain. Mereka itu saling serang, mereka itu tidak akur, tetapi mereka sama-sama seorang Buddhis, mereka sama-sama punya keyakinan kepada Sang Buddha gitu. Dan terus terang bilang kalau akan melakukan serangan kepada si ini, si itu begitu. Ya, jadi kita bisa lihat bahkan murid-murid Sang Buddha itu kita bisa bilang terpecah belah begitu. Yang satu sama lain tidak akur hubungannya, dan mereka belak-belakan, terang-terangan kepada Sang Buddha gitu ya. Zaman dahulu saja sudah terjadi seperti itu, apalagi sekarang pasti selalu ada gesekan gitu ya. Tapi tidak untuk kemudian membenarkan, iyalah Bante,
Dulu saja orang perang-perangan, bahkan sama-sama Buddhis juga mereka perang. Kata perang mungkin terlalu vulgar. Mereka saling silang pendapat. Mereka ada gesekan, tidak seia sekata satu sama lain, tetapi sama-sama punya keyakinan kepada Sang Buddha. Ya, dari situ kita bisa tahu kondisi bagaimana gambaran umat-umat di masa itu begitu. Ya, jadi Sang Buddha ketika mendengarkan itu, beliau kemudian melontarkan pertanyaan kepada Bhante Ananda. Pertanyaannya itu yang menjadi pelajaran, poin-poin yang kita mau sampaikan, bahas pada malam hari ini. Sang Buddha bilang, Ananda, pernah tidak kamu mendengar bahwa orang-orang Waji itu rutin sekali mengadakan pertemuan? Kata Bhante Ananda di belakang sembari ngipasi Sang Buddha, pernah Bhante, saya pernah dengar kalau mereka itu rutin mengadakan pertemuan, rutin mengadakan perkumpulan rapat begitu. Kemudian Sang Buddha bilang, selama mereka rutin mengadakan perkumpulan, selama mereka rutin mengadakan pertemuan, mereka itu gak akan bisa dikalahkan. Mereka akan jadi kelompok yang solid, yang akan mendapatkan kemajuan. Gak gampang untuk meruntuhkan, memecah belah mereka, kata Sang Buddha. Itu obrolan Sang Buddha dengan Bhante Ananda. Sementara Wasakara masih duduk di depan. Artinya obrolan perbincangan Sang Buddha dan Bhante Ananda yang secara tidak langsung adalah tanggapan beliau atas ide rencana dari Raja Ajata I sebagai jawaban begitu, sebagai gambaran bahwa orang-orang Waji ini bukan sembarang kelompok begitu, bukan sembarang suku. Mereka ini solid, mereka ini akur, harmonis begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Sang Buddha melanjutkan, Ananda, pernah tidak kamu dengar orang-orang Waji itu ketika mereka mengadakan pertemuan, mereka itu datang ke tempat pertemuan harmonis, rukun mereka datangnya, mereka pisah juga rukun, pulangnya juga rukun. Mereka menjalankan tugas masing-masing, kewajiban masing-masing juga dengan rukun. Kata Bhante Ananda, iya Bhante, saya pernah dengar itu. Sang Buddha kemudian lagi dengan pernyataan yang sama. Nanti kemudian berikutnya pernyataan ini, kata-kata Sang Buddha ini tidak diulangi karena sama semua. Yang akan kita ulangi adalah poin-poinnya. Sang Buddha bilang, selama mereka itu harmonis, ketemunya harmonis, berpisahnya harmonis, menjalankan tugas masing-masing juga rukun harmonis, mereka itu akan jadi kelompok yang kuat, gak bisa dikalahkan. Mereka akan mendapatkan kemajuan, bukan kemunduran, kata Sang Buddha. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa orang-orang Waji itu orang-orang yang kuat mempertahankan adat istiadat mereka. Mereka itu tidak membuat awik-awik. Bapak-bapak tahu awik-awik ya? Oh tidak ya? Oh berarti kosakatanya jarang dipakai. Orang Bali dan orang Lombok yang pakai. Awik-awik itu peraturan adat gitu. Adat istiadat lah. Orang-orang Waji itu tidak akan membuat satu aturan yang baru begitu. Dan sementara mereka menghilangkan apa yang sudah ada. Peraturan yang sudah ada, kebiasaan yang sudah ada, mereka gak akan hilangkan hanya untuk membuat peraturan yang baru. Sementara itu mereka kemudian meneruskan apa yang sudah menjadi adat istiadat, tradisi, kebiasaan mereka, mereka pertahankan betul-betul. Itu yang ketiga. Pertama, mereka rutin mengadakan pertemuan. Kedua, mereka itu rukun harmonis. Ketiga, mereka menjunjung tinggi adat istiadat mereka. Tiga. Sudah tiga pelajarannya. Kemudian yang keempat, mereka itu orang-orang yang sangat-sangat menghormati sesepuh. Orang-orang tua, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang dihormati, yang layak dihormati, mereka junjung tinggi, mereka hormati sekali. Setiap nasihat mereka dari orang-orang tua ini, mereka anggap sebuah petuah yang layak untuk didengarkan. Yang keempat ini tentang bagaimana mereka memosisikan orang tua, sesepuh, senior mereka di
kesukuan tersebut. Kemudian yang kelima, orang-orang Waji itu orang-orang yang sangat-sangat menghargai perempuan. Iya. Orang-orang yang menjunjung tinggi harga diri perempuan. Jadi disebutkan mereka itu enggak pernah menculik istri-istri orang, tidak pernah merampas anak-anak gadis orang hanya untuk kemudian dipaksa mereka untuk hidup bersama dengan orang-orang yang terutama berarti orang-orang laki-laki gitu ya. Di Indonesia ada kebudayaan yang menculik perempuan begitu. Lombok salah satunya, Ibu Bapak. Ada tradisi perempuan di mana kalau mau dinikahi begitu caranya dimaling. Tetapi tentu saja di Lombok sedikit lebih normal oleh karena yang dicuri itu sudah pasti adalah kekasihnya gitu. Sedikit ke timur di NTT benar-benar diculik yang walaupun bukan kekasih, artinya ada kesamaan gitu ya. Orang-orang Waji tidak melakukan itu. Di India perempuan itu diposisikan sangat-sangat rendah begitu. Tidak punya posisi, tidak dianggap punya kesamaan dengan laki-laki, tidak bisa memimpin ini dan itu. Pokoknya ya sudah, urusan perempuan itu hanya sebatas urusan di dapur begitu ya. Di kasur, di sumur gitu. Urusan rumah tangga itu diberikan kepada perempuan dan tidak diberikan derajat yang lebih tinggi apalagi dianggap setara, tidak. Sebaliknya orang-orang Waji sangat-sangat menghormati perempuan. Ya, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, orang-orang Waji itu sangat-sangat menghormati leluhur mereka. Mereka itu punya altar di rumah, punya altar di sudut-sudut kota. Mereka melakukan penghormatan ke altar-altar leluhur mereka. Satu lagi tambahan di poin ini adalah mereka orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang lalim. Artinya mereka itu tidak korupsi, tidak menarik pajak. Kalau sudah menarik pajak, pungutan dari masyarakatnya, mereka tidak akan menarik lagi gitu. Singkatnya ya tidak korupsi gitu ya. Yang ketujuh, mereka itu menghormati, menjunjung tinggi para pertapa, menyediakan tempat, memberikan sokongan, kehidupan begitu. Mereka punya itu. Jadi 7. Ada 7 banyak sekali, Bante. Berapa yang diingat kira-kira? 2. Ingat berapa dari 7 ibu-ibu? 1 Bante, yang terakhir kebetulan yang paling baru sekali disebut. Enggak apa-apa. Bante ulangi, mereka itu rutin mengadakan pertemuan, mereka itu harmonis ya. Mereka itu mempertahankan adat istiadat, mereka itu menjunjung, menghormati orang-orang tua, sesepuh mereka, mereka menghormati perempuan, leluhur mereka dan pertapa. Dari ke-7 ini ada tidak hal-hal yang kiranya kami juga iya Bante, umat Buddha di Jawa juga sama, kurang lebih. Ada poin-poin yang sama? Hampir semua bahkan ya, hampir semua. Dan itu yang menjadi topik malam hari ini. 7 butir itu yang mana rupa-rupanya juga sudah Anda punyai, Anda praktekkan begitu sebagai seorang Buddhis. Jadi ini kan cara mereka untuk mempertahankan supaya mereka itu tidak menjadi tidak bisa dikalahkan begitu. Tidak bisa diserang oleh kelompok lain karena mereka itu solid, rukun, kompak begitu sehingga mereka tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Makanya Wasakara mendengar obrolan Sang Buddha dan Bhante Ananda, dia langsung bilang, luar biasa orang-orang Waji ini Bhante, kata dia. Jangankan mereka itu mempertahankan ke-7 prinsip ini, mereka hanya menjalankan 1 saja dari ke-7 ini, mereka itu sudah pasti gak bisa dikalahkan oleh Raja Ajatasattu. Apalagi kalau mereka menjalankan, benar-benar menjalankan ke-7 prinsip ini. Prinsip ini di dalam bahasa Pali disebut aparahanya. Aparahanya artinya kondisi-kondisi atau prinsip yang membuat tidak dikalahkan begitu. Iya.
Kemudian Wasakara setelah mendengar obrolan Sang Buddha merasa secara tidak langsung dia mendapatkan tanggapan, jawaban, walaupun dia tidak mengajukan pertanyaan gitu ya. Dia merasa sudah mendapatkan gambaran kalau mereka sebaiknya tidak melakukan serangan. Dia bilang, kalau gitu orang-orang Waji ini gak bisa dikalahkan dengan serangan. Mereka itu pasti bisa dikalahkan hanya dengan propaganda, dengan dipecah belah begitu, dihasut, baru mereka ini bisa dikalahkan. Tetapi kalau dengan serangan senjata, kayaknya akan kalah Raja Ajatasattu, kata dia. Makanya dia kemudian bilang, Bante, saya banyak urusan, saya mau pulang begitu, izin pulang, kata dia. Oh ya, silakan pulang, silakan lakukan apa yang menurut kamu baik. Gitu biasanya bahasa di dalam suta-suta. Sang Buddha kalau mempersilahkan umat-umatnya yang pamitan pulang, beliau akan bilang, silakan lakukan apa yang menurut kamu baik begitu. Ya, kemudian Wasakara pulang. Ada 7 prinsip yang sekali lagi kita sendiri sebetulnya sudah praktekkan, dan di dalam kita tidak hanya sebagai sebuah prinsip yang ideal untuk kita pegang dalam hal kesukuan, karena ini kita belajar dari suku Waji, tetapi dalam kita juga menjadi seorang Buddhis, memeluk satu agama, dalam hal ini menjadi umat Buddha, kita juga perlu punya ketujuh ini. Ya, umat Buddha tadi saya ada ngobrol-ngobrol sedikit, nanya-nanya, wihara di Salatiga ini ada berapa, di kota, terutama di kota ada berapa? Oh, yang aktif hanya Magadama. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Yang aktif, yang ada kegiatan pengajaran Dharma hanya Magadama. Artinya wihara ini menjadi wihara yang memberikan kesempatan menampung umat Buddha di kota khususnya, terutama yang ingin datang tidak hanya untuk sembahyang tetapi juga untuk belajar begitu. Pertanyaannya, kalau Ibu Bapak mengamati, seberapa banyak umat Buddha yang datang ke wihara ketika puja bakti biasa, seberapa banyak kemudian berlipat-lipat mungkin bahkan yang datang ketika hari raya besar. Ya, makanya umat Buddha itu punya julukan, ada yang punya dijulukin umat kapal selam, ya Bu ya. Umat yang munculnya di permukaannya hanya 4 tahun sekali ketika hari raya besar. Kalaupun 5 tahun itu ditambah kalau ada patidana di wihara, ada cengbeng, sudahlah datang untuk sembahyang ke leluhur, berhubung Magadama ngadain, baru datang. Kalau Anda rutin datang ke wihara, artinya Anda bukan umat kapal selam. Anda umat Grab yang warawiri, kapan-kapan ada gitu. Kapan ada kesempatan di wihara untuk melakukan kebaikan, Anda datang. Kapan ada bante di wihara, Anda datang. Kapan ada puja bakti, Anda juga datang. Warawiri terus. Jadi munculnya enggak hanya momen-momen tertentu. Ya, ada biasanya candaan di kalangan para bante. Umat Salatiga itu umat-umat yang pintar-pintar katanya. Para bante-bantenya juga pintar-pintar. Kenapa begitu bante? Ya, umat Salatiga biasanya kalau ujian gitu benar 7. Salah 3, orang-orang salahnya 3 gitu, makanya pinter-pinter umumnya orang Salatiga katanya. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, itu 7 prinsip sekali lagi juga berlaku sama untuk kita bagaimana menjadi seorang umat Buddha, menjadi seorang yang punya keyakinan kepada Tiratanda, supaya kita yang tidak seberapa banyak ini supaya bisa kuat, supaya bisa solid. Caranya ya dengan cara seperti ini. Berkumpul di wiharanya bukan sekedar berkumpul, tetapi datang ke wiharanya untuk menunjukkan, mengekspresikan keyakinannya kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Jadi datang, kemudian juga rukun, harmonis. Selesai puja bakti saya amati ada prasmanannya, ada sesi makan-makannya. Kalau tidak rukun, mau tidak duduk bareng untuk makan. Kalau tidak rukun, kalau tidak harmonis, jangankan untuk sampai duduk makan bareng begitu.
Begitu mau masuk ke wihara, kemudian lihat mobilnya parkir, begitu lihat mobil orang yang tidak disukainya parkir, bisa jadi berubah pikiran. Saya jadi masuk tidak ya? Saya jadi ikut puja bakti tidak ya? Kalau tidak punya hati yang legowo, yang memang dasarnya tidak menyimpan kebencian, pasti akan berat untuk orang-orang yang dasar hatinya itu ada noda-noda kebencian, kemarahan dan lain sebagainya. Makanya apa yang Anda tunjukkan di wihara ketika puja bakti, seusai puja bakti, itu sudah bagian dari tradisi yang orang-orang wajib dulu jalankan. Kenyataannya Anda juga sudah jalankan. Iya. Kemudian yang lainnya juga sama. Kita punya waktu sampai jam 9 dan ada sesi tanya jawabnya. Ya. Selalu ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada, biar ditambahin lagi waktunya untuk disampaikan. Karena mau melanjutkan lagi sebagai penutup juga, melanjutkan tentang Mahaparinibbana Sutta tadi. Tadi di awal ada satu kutipan yang saya ambil, kutip yang juga adanya di dalam Mahaparinibbana Sutta. Sang Buddha bilang, ata dipa wiharata, ata sarana ananya sarana. Beliau bilang, para biku, bukan ditujukan hanya semata kepada para biku, tetapi Anda juga sama gitu ya. Jadikan dirimu sebagai pulau, jadikanlah diri sendiri sebagai pelindung bagi diri sendiri, begitu. Kemudian tidak menjadikan atau tidak mencari perlindungan di luar diri sendiri, ya, ananya saranang. Kemudian lanjutannya dhamma dipa dhamma saranang. Jadikanlah dhamma sebagai pulau perlindungan, jadikanlah dhamma sebagai pelindung. Ananya saranang, tidak mencari perlindungan di luar itu. Ya. Anda sebagai umat Buddha, kita sama-sama menjadi siswa Sang Buddha. Kita itu diberikan keyakinan oleh Sang Buddha bahwasanya kita ini harus menjadikan diri kita sebagai satu-satunya orang yang kita bisa andalkan untuk memberikan perlindungan. Kalau kita merasa untuk membutuhkan sebuah perlindungan, membutuhkan alat begitu, alat yang kita bisa pakai tidak lain tidak bukan ya dhammanya Sang Buddha. Itu ya. Alat yang kita bisa pakai, makanya lanjutannya itu jadikanlah dhamma sebagai pelindung. Kalau kita ceroboh untuk kemudian merasa tahu dan tanpa belajar dharma kemudian merasa sudah mempraktekkan sesuatu untuk melindungi diri sendiri, bahaya. Ya, makanya kita jadikan diri sebagai pelindung. Oleh karena kita butuh sesuatu, butuh pengetahuan untuk supaya perlindungan kita benar-benar terarah, benar-benar sejalur dengan ajaran Sang Buddha, kita butuh belajar. Di wihara tempatnya belajar. Ya. Wihara itu terutama wihara-wihara yang menjadi tempat di mana pengajaran dharma berlangsung adalah tempat yang kita bisa jadikan, manfaatkan untuk momen belajar. SPD ini juga momen belajar. Ya, momen belajar, banyak mendengarkan. Kalau kita menjadi umat Buddha, pernah dengar tidak umat Buddha yang punya prinsip saya tidak perlu belajar banyak lah, yang penting saya jadi umat Buddha yang baik. Pernah dengar enggak ibu-ibu? Bapak-bapak pernah dengar ya? Saya tidak perlu belajar banyak lah, saya tidak perlu datang ke wihara, yang penting saya jadi umat Buddha yang baik. Yang penting saya jadi orang baik. Pernah dengar ya? Ada bahayanya ibu bapak saudara sekalian. Kalau kita merasa cukup dengan saya menjadi orang baik, tetapi kita tidak punya dasar perbuatan kita itu apakah sungguh-sungguh perbuatan yang baik, bahaya. Karena kita seorang Buddhis, umat Buddha, dasar yang seharusnya kita jadikan fondasi itu adalah dhamma. Maksudnya setiap praktek kita kalau bisa adalah sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya, misal satu contoh, kita sebut berdana gitu ya. Semua agama mengajarkan dana. Semua agama mempraktekkan perbuatan baik berdana dengan istilahnya masing-masing. Amal, dharma, sedekah gitu ya. Kita lebih familiar dengan istilah dana.
Semua agama mempraktekkan. Tetapi kita di Buddhis, sepintas pandang kita memang mempraktekkan satu laku perbuatan baik yang sama. Tetapi kalau kita belajar lebih jauh tentang ajaran Sang Buddha, oh rupanya Sang Buddha itu memberikan petunjuk lebih menjauh, lebih mendalam tentang bagaimana kriteria dana yang ideal, yang pantas, yang baik, begitu. Kata Sang Buddha, ketika kita berdana, lakukanlah perbuatan baik berdana untuk tujuan semata-mata untuk memperindah batin. Memperindah batin, mempersolek batin, membuat batinnya jadi ayu, jadi ganteng. Apa alasannya? Karena batin kita ini punya noda, punya pengotor. Dalam hal berdana, orang yang berat hati berdana karena hatinya itu dipenuhi dengan kekikiran, kepelitan, makanya dia berat untuk melepaskan sesuatu yang dicintainya. Itu noda. Itu yang semestinya dijadikan sebagai alasan kenapa saya mesti berdana. Berdanalah untuk memperindah batin, bukan berdana untuk alasan-alasan yang lainnya. Kan masing-masing orang berdana punya alasannya masing-masing. Ada orang berdana supaya kalau meninggal masuk surga. Ada orang berdana karena tetangganya berdana, ya sudah saya ikut berdana daripada saya nanti diomongin. Ya, berdananya karena rasa takut kalau nanti tetangganya cibir, takut kalau tetangganya nanti bikin status WA nyindir-nyindir. Makanya berdana. Berdananya sepintas pandang kelihatan berbuat baik, tetapi kalau dasarnya adalah ketakutan, jadi tidak sepenuhnya kebaikan. Ada orang berdana karena ya sudahlah, saya mau balas budi, dulu saya pernah dikasih, ya sudah saya sekarang mau balas ngasih, jadi balas budi. Ada orang yang berdana ya dah ikut-ikutan. Ada orang berdana, ya sudahlah kapan lagi mau cari suara. Kan sudah biasa ya. Kita gak bisa mencela itu. Kita bisa sepakat yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Iya, satu hal. Mereka itu memberi. Memang yang kita bisa lihat, saksikan mereka melakukan satu aktivitas yang kita sebut dana, memberi. Tetapi hampir semua orang tahu apa tujuannya mereka memberi. Kan tahu. Makanya dari sekian banyak tujuan itu, Sang Buddha bilang, jadikanlah berdana itu sebagai sarana, sebagai aktivitas untuk kita memperindah batin, bukan untuk alasan-alasan yang lainnya. Karena buah-buah pahala yang lain itu sebetulnya akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau Anda punya kebiasaan berdana, Anda gak perlu payah-payah berdoa mengharapkan orang menilai Anda baik. Sudah pasti Anda pasti akan dinilai baik. Kalau Anda rajin berdana datang ke wihara, wajah Anda akan dikenali oleh tetangga Anda. Dan andai pun gak dikenali, andai pun gak nilai juga, tidak ada ruginya sama sekali. Kalau Anda rajin berdana tanpa harus berbusa-busa berdoa, nanti bisa dapat berkah-berkah setelah kematian. Tidak melakukan itu pun juga sudah pasti buah dari berdana juga akan mengantarkan ke arah sana. Ya, makanya sekali lagi Sang Buddha bilang untuk memperindah batin. Itu kita berbicara tentang dana. Kita jadi tahu hanya kalau kita mau datang ke wihara dan belajar lebih jauh. Tidak sekedar ikut-ikutan mempraktekkan dana. Tidak sekedar ikut-ikut, orang-orang mayoritas melakukan ini kayaknya perbuatan baik, ya udah saya ikut gitu. Meditasi ajaran Sang Buddha ya, Bapak-bapak ya. Ibu-ibu, meditasi ajaran Sang Buddha ya. Kita sekarang sebut contoh meditasi. Meditasi Anda tahu ajaran Sang Buddha. Tetapi kalau Anda tidak belajar lebih jauh bagaimana meditasi yang Sang Buddha ajarkan, bahaya tidak? Bahaya. Anda sebatas tahu bahwa meditasi itu adalah praktek yang terpuji yang dipraktekkan oleh Sang Buddha. Jantungnya agama Buddha. Oleh karena Sang Buddha mencapai pencerahan juga lewat meditasi. Tetapi dengan Anda tahu sedikit, kemudian Anda pergi ke gunung Merbabu sana untuk meditasi. Tujuannya untuk mencari angka cantik. Misal. Contoh. Kalau sudah begitu alasannya kira-kira
Itu ajaran Sang Buddha atau bukan? Bukan. Meditasi kelihatannya iya yang dipraktekkan Sang Buddha. Arca-arca di wihara, rupang-rupang di wihara, semua posturnya hampir semua 90% posturnya pasti meditasi. Ya udah, Anda tinggal terapkan, praktekkan apa yang Anda lihat lewat arca. Tetapi di balik itu motivasinya juga ini dan itu, mau cari sesuatu yang cantik. Syukur-syukur dapat tiga angka Bante. Kalau nggak dapat 4, itu sudah bukan ajaran Sang Buddha. Makanya kita perlu menggenapi pengetahuan kita ini supaya praktik kita juga berdasar, supaya praktik kita tidak asal comot, tidak asal coba-coba, sehingga keluar dari apa yang Sang Buddha ajarkan, tidak sesuai dengan apa yang Sang Buddha tunjukkan, begitu. Ya, jadi penting, dan wihara ini sekali lagi menjadi tempat di mana Anda bisa memperbaharui atau memantapkan pengetahuan yang bisa kemudian Anda jadikan sebagai landasan bagi praktik dhamma Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Sang Buddha bilang, siapa yang melihat Sang Buddha, ia melihat dhamma. Siapa yang melihat dhamma, ia melihat Sang Buddha. Yo dhammang pahasati, so mang pahasati, kata beliau. Di lain kesempatan beliau bilang, barang siapapun yang berada persis di belakang saya, sekalipun memegang ujung helai jubah saya, tetapi kalau tidak mempraktikkan apa yang saya tunjukkan, tidak mempraktikkan dhamma dan winaya yang sudah diajarkan, sesungguhnya orang itu berada jauh sekali dari saya, kata Sang Buddha. Sebaliknya, siapapun yang berada sekalipun sangat-sangat jauh jaraknya dari saya, tetapi dia mempraktikkan apa yang saya ajarkan, dhamma dan winaya yang sudah ditunjukkan, orang itu sesungguhnya berada sangat-sangat dekat dengan saya. Salatiga ke India jauh atau dekat? Jauh banget, ya. Jauh banget. Kita kalau mau Dharma Yatra pergi ke India harus transit sana, transit sini. Sudah sampai di satu tempat, membutuhkan tenaga ekstra untuk supaya fit selalu, karena Anda akan menempuh perjalanan yang sekian jauh sekali. Kita terpaut waktu yang juga jauh, jarak yang juga jauh dengan Sang Buddha, sehingga andai pun Anda berangkat ke India untuk ziarah, kita toh juga tidak menemukan siapa-siapa, hanya kecuali tempat-tempat di mana dulu beliau pernah hidup, beliau pernah mengajar. Itu ya, kita terpisah. Makanya kita beruntung, di satu sisi kita beruntung punya kesempatan menjadi seorang Buddhis, umat Buddha yang masih punya kesempatan untuk belajar. Sehingga kalau kita mengacu pada ungkapan beliau, sekalipun kita ini berada di pulau yang jauh sekali, negara yang berbeda dengan beliau, tidak jumpa juga dengan beliau secara fisik, tetapi kalau kita sungguh-sungguh praktik dharma, praktiknya atas dasar pengetahuan, pengertian yang benar, kita bisa berbangga diri sebagai seorang Buddhis, kita bisa dekat dengan Sang Buddha. Ya, jadi sebagai penutup, jadi di Kusinara Anda bisa bayangkan, beliau itu ketika berada di Bukit Gijakuta. Bukit Gijakuta itu kalau kita lihat benua India itu berada di kurang lebih di tengah-tengahnya, begitu ya. Tidak persis di tengah, tidak, tetapi kita bisa bilang di tengah. Untuk kemudian menuju ke Kusinara adanya di bagian utara, bagian atas. Sekarang kalau kita pergi Dharma Yatra, kita bisa naik kendaraan. Kita bisa naik bis, 6 jam, 7 jam bisa sampai. Kalau Anda pilih paket turnya yang agak mahal sedikit, pakai pesawat. Dari satu kota ke kota yang lain bisa pakai pesawat. Kita bayangkan, zaman Sang Buddha tidak ada itu semua. Jadi Sang Buddha dari Raja Gaha, dari Bukit Gijakuta, kemudian memutuskan untuk bergerak ke arah atas, ke arah utara, menuju Kusinara. Beliau melakukan perjalanan kaki. Saya iseng-iseng cek di Google Maps, jarak tempuh dari Raja Gaha menuju ke Kusinara kalau dengan jalan kaki 3 hari.
3 hari untuk zaman itu para bantenya Sang Buddha punya fisik, punya kekuatan yang saya yakin lebih kuat daripada kita yang kemana-mana naik motor. Beliau-beliau suka jalan gitu, jadi tidak diragukan kekuatan fisiknya gitu ya. 3 hari. Kalau kita mungkin seminggu baru sampai. Jadi perjalanan yang ditempuh oleh Sang Buddha karena memakan beberapa hari itu, makanya beliau itu banyak sekali singgah di sana sini. Sementara berhenti di sana sini, beliau mengajarkan banyak ajaran kepada umat-umat, kepada para biku. Salah satu ajaran yang disampaikan, pesan yang disampaikan itu tadi. Beliau mengharapkan kita untuk menjadi pelindung bagi diri sendiri, menjadi penyelamat bagi diri sendiri. Dengan apa kita bisa melindungi diri sendiri? Dengan Dhamma. Simpel ngomong, jadi orang baik. Kebaikan kita yang kemudian akan melindungi kita. Untuk menjadi baik kita perlu tahu rumusnya, aturan mainnya, ajarannya apa. Itu Dhamma. Itu petunjuk dari Sang Buddha. Kalau ibu bapak mengamati wihara-wihara yang dimana ada keberadaan daripada perhimpunan-perhimpunan, perkumpulan-perkumpulan, wiharanya jadi lebih hidup dibandingkan wihara yang acuh tak acuh, udahlah kita nggak perlulah bikin ini dan itu, kita cukup jadi umat budaya saja gitu, nggak perlu gabung ini dan itulah gitu. Beda gitu, beda. Kalau bernaung di satu wadah di organisasi gitu, ketika organisasinya bikin hajatan, kegiatan-kegiatan mereka itu yang membuat wihara aktivitasnya jadi ada gitu. Kita bisa bilang hidup gitu ya. Sebaliknya kalau tidak ada, orang-orang akan sering lempar umatnya. Udahlah suruh itu saja gitu ya. Ya, jadi akan hidup kalau ada perkumpulan, akan hidup kalau ada perhimpunan. Ya, saya benar-benar tidak tahu kondisi di sini. Bukan titipan juga. Hanya mau mengakhiri penyampaian ini dengan sebetulnya acuannya sebuah suta. Nutup dengan satu suta lagi pendek untuk memberikan kesimpulan dan menekankan pentingnya kita itu harus solid sebagaimana orang-orang waji. Entah solidnya itu berupa perkumpulan, kalaupun tidak, ya sebagai umat Buddha yang sebagaimana Anda di sini. Lagi ketika Sang Buddha berada di Gijakuta, beliau itu kan itu bukit gitu ya. Dari bukit, dari atas itu kita bisa lihat orang-orang dari bawah yang mau jalan naik gitu, kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat di kuti kediaman Sang Buddha itu, kita bisa lihat orang sedang naik begitu di tanjakan, sedang mau mengarah ke kuti, ke bukit, puncak bukit kelihatan. Jadi satu ketika Sang Buddha itu melihat 7 kelompok biku dari bawah yang bergerak sama-sama mau menuju ke Gijakuta, mau bergerak mengarah, mau menjumpai Sang Buddha. Sang Buddha bilang, para biku kalian lihat tidak? Itu kelompok bante-bante di bawah sana, kelompok biku-biku sedang mengarah naik ke Gijakuta. Kata para bante-bantenya, iya bante lihat, kata mereka. Jadi ada 7 kelompok bante di bawah yang kelihatan. Nama-nama ini mungkin Anda lupa tapi gak apa-apa. Pertama ada Bante Sariputta bersama sejumlah besar para bante, murid-muridnya. Kemudian Bante, kita ada 2. Lupa 7-nya. Kalau Anda lupa 2 ini, wah kebangetan. Pertama Bante Sariputta punya banyak sekali murid di belakangnya. Di titik yang lain ada Bante Moggallana, juga punya banyak sekali murid di belakangnya. Yang ketiga Bante Mahakassapa. Keempat Bante Anuruddha. Yang kelima Bante Punnamantaniputta. Yang keenam Bante Ananda. Yang ketujuh Bante Dewadatta. 7. Yang diingat 2, gak apa-apa. Sang Buddha bilang, kalian lihat tidak Bante Sariputta jalan sama sekelompok biku? Iya Bante, saya lihat. Kalian tahu tidak, kata Sang Buddha, itu para biku yang ikut Bante Sariputta itu adalah biku-biku yang juga sama punya kepandaian, punya kebijaksanaan sebagaimana Bante Sariputta.
Iya Bante, kami tahu, kata para biku yang ada di depan Sang Buddha. Bante Moggallana terkenal apa? Kesaktiannya. Beliau itu sakti sekali. Sang Buddha bilang, kalian tahu tidak, para biku yang ikut dengan Bante Bante Moggallana itu Bante-Bante yang juga sama saktinya kayak Moggallana. Tahu Bante, kata para biku itu. Bante Mahakassapa itu terkenal strict dalam pelatihan. Beliau itu praktek dutangganya sangat tinggi. Sempat nyinggung dutangga. Praktek dutangga ada 13 butir. Itu beliau praktekkan dengan sangat begitu. Itu Bante Mahakassapa. Sang Buddha bilang, kalian tahu tidak, itu para murid yang ikut dengan Bante Mahakassapa itu adalah Bante-Bante biku-biku yang juga sama ketatnya dalam menjalani praktek kebikuan. Iya Bante, kata mereka. Yang keempat Bante Anuruddha. Bante Anuruddha itu juga Bante sakti, tetapi terbatas. Dia itu bisa mendengarkan obrolan jarak jauh, bisa melihat jarak jauh juga. Jadi kalau ada orang ngomongin beliau bisa tahu. Mau punya kesaktian itu enggak, Bu? Bisa dengar omongan tetangganya gitu. Mending jangan. Ya, mending jangan. Kalau kesaktian ngupingnya itu enggak dibarengi dengan kesaktian hati yang kuat, bahaya malah. Bisa dengar omongan tetangga, tapi hatinya enggak cukup kuat, bisa marah, nahan marah gitu kan, berabe, bahaya. Enggak usah punya ilmu itu. Bahkan sekarang pikiran tetangga kita, orang-orang di sekitar kita bisa lihat dari statusnya, status WA-nya, status Facebook-nya ya. Bante Anuruddha terkenal sakti, mata dan telinganya. Para biku yang ikut Bante Anuruddha juga sama, Bante-Bante yang juga sakti, kemampuan yang dua tadi. Kemudian Bante Puna Mantani Puta. Bante Puna ini Bante yang terkenal sekali, jago sekali ceramah. Sangat pandai ceramah. Sang Buddha bilang, itu biku-biku yang ikut Bante Puna itu adalah biku-biku yang juga jago ceramah. Pandai sekali ceramah. Bante Ananda juga Bante yang pintar, punya pengetahuan dhamma yang banyak. Juga sama, murid-murid yang ikut beliau, biku-biku itu juga pintar. Pertanyaan yang terakhir, Bante siapa? Bante Dewadatta. Bante Dewadatta terkenal apanya? Kejahatannya, ya. Bante Dewadatta itu terkenal jahat, licik gitu. Pikirannya buruk, ya itulah, licik, jahat untuk menyimpulkan tabiatnya. Para biku yang ikut Bante Dewadatta juga sama, punya tabiat yang sama. Juga biku-biku yang punya kecenderungan licik, jahat gitu, kata Sang Buddha. Jadi di sutta ini, sutanya namanya Cangkama Sutta. Cangkama itu artinya berjalan. Kadang kalau Anda sering dengar cangkamana gitu, meditasi jalan. Cangkama karena artinya berjalan, sutta ini makanya dinamai sutta tentang sutta tentang berjalan bersama. Maksudnya siapapun yang kita ikuti, dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk kita menjadi seperti apa. Setuju atau percaya dengan itu ya? Dengan siapa kita membuat pertemanan, anak-anak muda, kalau kalian tidak berhati-hati membuat lingkaran pertemanan, circle pertemanan kalian tidak pilih-pilih, kalian tidak selektif, kalian akan menjadi seperti apa begitu di dalam lingkaran pertemanan itu. Makanya itu pentingnya kalian memilih, sebaik-baiknya memilih teman pergaulan. Itu tadi sempat disinggung, perkumpulan, perhimpunan itu pentingnya seperti apa. Selain menghidupkan kegiatan wihara, dengan Anda bergabung dengan perhimpunan, perkumpulan, organisasi atau apapun, Anda juga terarah begitu. Itu kan aktivitasnya, organisasinya, kecimpungnya di wihara. Gak jauh-jauh dari lingkungan wihara, gak jauh-jauh dari dharma. Artinya semakin mendekatkan kita pada kebaikan. Maka itu pentingnya. Anda pun tidak aktif, ya setidak-tidaknya Anda mau untuk datang ke wihara seperti ini, berkumpul selayaknya orang-orang waji, menjalankan kualitas-kualitas luhur yang dimiliki orang-orang waji yang rupanya kita juga sudah praktikkan. Kalau Anda pertahankan, Anda jalankan dengan baik-baik,
tidak hanya membuat Anda solid sebagai umat di kota ini, kota Salatiga ini, tetapi juga Anda membuat benteng pertahanan untuk agama Buddha itu sendiri. Ya, gak akan lompat, gak akan pindah. Ini yang gadis-gadis terutama nanti. Makanya perlu mereka harus Anda dorong, Anda pecut datang ke wihara supaya mau datang ke wihara, supaya makin kokoh keyakinannya. Ya, semoga kita semua semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata, sabi sata, bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup